Janda Cantik Dr. Aidil, episode 13. Jatuh, tapi tidak sendiri. 1 minggu berlalu sejak Aidil menunjukkan rumah mungil itu kepada Emily. Sejak hari itu, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak mudah dijawab. Ia menimbang-nimbang, bukan karena tak menginginkan kebahagiaan, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa kali ini ia tidak salah memilih tempat bersandar. Malam itu, Emily duduk di balkon apartemennya sambil menyesap secangkir teh hangat. Di pangkuannya, sebuah buku catatan tua terbuka. Buku itu berisi coretan-coretan acak dari tahun-tahun sulit, hingga tahun saat rumah tangganya runtuh, saat ia harus membesarkan Ella seorang diri, saat ia merasa dunia tidak berpihak kepadanya. Di halaman terakhir, ia menemukan tulisan yang ia buat 5 tahun yang lalu. Suatu hari nanti, kalau aku bisa tertawa tanpa beban lagi, aku tahu aku telah memaafkan diriku sendiri. Emily menatap langit malam yang cerah, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip, seolah semesta sedang membisikkan, "Kau hampir sampai." Esok paginya, ia berangkat lebih awal ke studio desain tempat ia bekerja. Klien penting akan datang melihat hasil presentasi interior kantor yang telah ia dan timnya rancang selama berminggu-minggu. Emily kembali memakai topi profesionalnya, tegas, rapi, dan penuh percaya diri. Presentasi berjalan lancar. Klien puas, bahkan pemilik perusahaan memuji cara Emily menyusun konsep ruang kerja yang tidak hanya estetik, tapi juga fungsional. Setelah pertemuan selesai, Emily kembali ke ruangannya dan tersenyum kecil. Ini adalah dirinya, perempuan yang mandiri, yang tidak berhenti melangkah meski pernah jatuh. Namun, ketika ia hendak membereskan berkas-berkas, ponselnya berdering. "Aidil, kamu lagi sibuk?" Suara Adrian terdengar sedikit panik, jauh dari biasanya yang tenang. "Kenapa? Ada apa?" tanya Emily langsung cemas. "Ella, dia jatuh saat main di sekolah. Kepalanya terbentur. Sekarang di UGD, rumah sakit tempat aku bekerja." Dunia Emily seolah berhenti sejenak. Ia menjatuhkan pulpen dari tangannya dan berdiri. "Aku kesana sekarang," katanya cepat. Ketika Emily tiba di rumah sakit, Aidil sudah menunggu di lobi UGD. Wajahnya pucat, tapi tetap berusaha tenang. "Ella sekarang sedang diobservasi. Luka di kepalanya nggak parah, tapi karena sempat pingsan, kami harus pastikan nggak ada trauma lebih dalam," jelas Aidil. Emily menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jantungnya masih berdegup kencang. "Boleh aku lihat dia sekarang?" tanyanya. Aidil langsung mengangguk dan menggandeng tangannya pelan. Mereka masuk ke ruang observasi, tempat Ella terbaring dengan infus di tangan dan perban kecil di pelipis. Emily langsung mendekat dan menggenggam tangan putrinya. Mata Ella terbuka sedikit. "Mama," gumamnya lemah. "Iya sayang, Mama di sini. Kamu istirahat ya, Mama nggak kemana-mana." Ella mengangguk pelan sebelum matanya tertutup kembali. Aidil berdiri tak jauh, memperhatikan mereka. Tatapan Emily berubah.
bukan lagi cemas semata, tapi juga penuh syukur karena ada seseorang yang sigap di saat ia paling rapuh. Setelah beberapa saat, dokter jaga datang membawa hasil CT scan. Tidak ada pendarahan dalam, hanya gegar otak ringan. Tapi tetap kami sarankan Ella menginap 1 malam untuk observasi. Emily mengangguk cepat. Saya akan tetap. Aidil menyentuh bahunya. Aku juga. Aku akan temani kalian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Emily menghabiskan malam di rumah sakit bukan sebagai perempuan sendirian yang menunggu sembuhnya anak, tapi sebagai seorang ibu yang ditemani dan diperjuangkan. Pagi harinya, Ella sudah lebih cerah. Ia bisa duduk dan bercanda ringan. Aidil datang membawa boneka kecil bergambar otak yang lucu. Cedera mata khas dari bagian neurologi rumah sakit. Lihat Ella, ini si otak pintar, kata Aidil sambil menggerakkan boneka itu. Ella tertawa. Namanya lucu. Emily memandang mereka berdua dan merasa hatinya penuh. Ketakutannya semalam berganti dengan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Aidil bukan hanya menyayangi dirinya, tapi juga mencintai Ella dengan tulus. Saat Ella tertidur siang, Emily dan Aidil duduk di taman kecil di lantai 2 rumah sakit. Kamu tahu, kata Emily pelan. Dulu, aku pikir kalau seseorang mencintai aku, dia harus sempurna, harus kuat, bisa melindungi, bisa menyelamatkan. Aidil menoleh. Dan sekarang aku sadar yang aku butuhkan bukan penyelamat, tapi seseorang yang tetap tinggal saat aku tak bisa apa-apa, yang bisa duduk diam dan menggenggam tangan tanpa menghakimi. Aidil mengangguk. Aku akan selalu duduk di sebelah kamu, Am. Tak peduli seberapa keras dunia ini menampar. Emily menatapnya lama, lalu berbisik. Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar melamarku, jangan lakukan dengan bunga dan lilin, tapi lakukan saat hari-hari biasa, saat aku sedang kacau. Karena disitulah aku bisa percaya bahwa kamu tidak sedang melihatku dari sisi terindah saja. Aidil tersenyum. Catat, mereka tertawa pelan, dan untuk pertama kalinya tawa itu tak disemuti ragu. Malam harinya saat Ella sudah di rumah dan tertidur pulas, Emily duduk di tempat tidurnya, memandangi foto kecil yang dipasang di dinding kamar. Foto itu diambil saat mereka bermain di taman. Emily, Ella, dan Aidil tertawa bersama. Dulu, Emily menutup hatinya karena trauma. Tapi kini, ia tahu cinta bukan soal melupakan luka, melainkan soal memilih tetap mencintai meski tahu luka itu ada. Ia mengambil ponsel mengetik pesan singkat. Emily. Aidil, kamu mau datang makan malam di rumah besok atau mau masak sesuatu yang spesial? Jawaban tak lama muncul. Aidil. Kalau kamu yang masak, aku siap jadi tukang cuci piring seumur hidup. Emily tersenyum sendiri. Mungkin benar, kali ini ia memang jatuh cinta lagi. Tapi yang paling penting, kali ini ia tidak jatuh sendirian. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya.
agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.